Nah, kalau boleh tahu, lu pengen menceritakan tentang pengalaman pendakian di gunung mana sih? Gua mau menceritakan tentang pendakian gua waktu gua ke Gunung Rinjani, Bang. Di Gunung Ya, Rinjani gua itu lintas kan, Sembalun Beaterean. Satu kesurupan, nggak dikeluarin sama dia sengaja, ditarik-tarik aja tuh, Bang, dari situ sampai ke bawah, Bang. Lu bayangin joget-joget sampai bawah, Bang. Ish, Pas dia ngomong, dia nggak tahu kejadian itu, nggak inget apa-apa di situ dia. Gue bilang, gue tidur kok, kata dia gitu. Padahal dia itu kesurupan, nari-nari. Dia bilang dia tidur situ, Bang. Jauh lagi. dan itu berulang-ulang beberapa kali tuh mungkin. 4 kali kalau nggak salah gue dengerin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Di kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Jakarta Timur. Sokin ngap, lu asik banget orangnya, gokil. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Fajar. Ya, selamat malam, Bang. Jaktim ngap. Jaktim. Sokin, asik Senggol banget dong. lu orang lu, gokil. Betul. Nah, kalau boleh tahu lu pengen menceritakan tentang pengalaman pendakian di gunung mana sih? Gua mau menceritakan tentang pendakian gua waktu gua ke Gunung Rinjani, Bang. Lu simak video ini sampai habis teman-teman semua, karena Bang Fajar ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan temannya ini bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber nih kayak Bang Fajar kayak gini, lu bisa langsung isi di form yang udah disediain di kolom deskripsi, ataupun lu bisa langsung DM ke Instagram besokpagi.idv atau DM Instagram gue langsung pribadi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. ...2021 Gunung Rinjani nih, lintas Torean. Sembalun lintas Torean nih ya. Iya. Yang tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan bahwa saja lu melanggar salah satu pantangan mungkin ya. Iya, mungkin. Yang dimana mitosnya nih ya, atau pantangannya itu nggak boleh masuk ke hutan lewat dari abis maghrib nih. Iya, via hutan Torean nih. Iya. Nggak disarankan, Nggak dianjurkan lah ya gitu untuk ya. nge-trek malam, Bang. Nggak disarankan di situ. Nah, lu itu melanggar itu nih. Iya. Nah, lu bisa ceritain nggak sih lebih jelas dan lebih detail lagi nih, kenapa itu semua bisa terjadi dan lu bisa kembali ke rumah dengan selamat dan menceritakan semua pengalaman pendakian lu di sini nih. Silakan Bang Fajar. Jadi awal mulanya gua tuh ke Rinjani itu nazar, Bang, ibaratnya. Gua kan di situ karena gua kelar skripsi kan. Gua memutuskan untuk gua nazar lah, gua mau kelar, gua mau naiklah ke gunung, gue bilang gitu. Gue bawa togal ke situ. Nah, gue di situ nyari temen lah, Bang. Ketemulah teman gue nih, teman satu kampus gue ibaratnya kan, tapi beda fakultas gitu. Sebut saja namanya Sotar, Bang ya. Sotar namanya teman gue ini. Nah, beliau kebetulan anak teknik industri nih.
beda fakultas sama gue lah. Gue ajak lah mereka, gue ajak dia berdua tuh naik kan ke Rinjani. Gue bilang, bang ada waktu nggak? Mau kemana emang? Kita naik lah ya ke Rinjani. Gue udah pengen banget nih mau ke sono kan, gue ada nazar juga nih, gue bilang gitu. Gue sambil ketawa kan, gue bilang gitu. Oh ya udah boleh lah, gue bilang. Nah, itu akhirnya gue memutuskan buat naik itu sebulannya. Sebulan sebelum berangkatan ya? Sebulan sebelum berangkat gue langsung naik tiket gitu. gitu. Gue pesen tiket lah kira sama teman gue itu. Gue persiapan sebulan itu bang. Gue persiapan. Pada akhirnya gue berangkat tanggal 16 Oktober. Itu gue via pesawat lah ibaratnya. Gue berdua sama dia tuh udah pesan tiket pulang pergi lah ibaratnya kan. Gue pesen pulang tiket itu. Berangkat lah gue jam 6.20. Terus gue tiba di Lombok sekitar jam 9.20. Baru dari situ dijemput lah sama mobil lah, mobil dari Sembalun lah gue sewa kan berdua teman gue. Sampailah di Sembalun itu jam 12 zuhur lah ya, bisa gue tepat gitu. Zuhur gue nyampe, masih hujan bang, masih hujan di situ. Gue makan siang dulu lah, makan siang, nggak sempat packing gue di situ. Gue nungguin hujan aja, di situ. Langsung gue mampir ke base camp, masuk, prepare segala macam, sholat, terus nggak lama tuh hujan berhenti jam 2 siang. Jam 2 siang itu hujan berhenti. Nah, gue memutuskan untuk langsung gue gas lah sama teman gue itu berdua kan. Ayo bang, gas bang, gue bilang. Langsung kita berangkat aja. Menuju lah tuh gue pintu TNGR buat scan barcode tiket ya, mesen lagi batu gitu. Masuk TNGR, langsung gue di situ naik ojek bang, untuk ngubur waktu bang. Karena gue mau pikiran gue nih, gue sama temen gue harus nyampe pos 3 itu sekitar maghrib atau setengah 7 lah. Gue harus nyampe pos 3 tuh buat ngecamp kan, bermalam di situ. Nyampe lah gue naik ojek dari TNGR tuh Sembalun base camp sampai pos 1. Pos 1 gue sampai, jalan lah gue tuh. Jalan pos 2 sampai pos 3 itu pas maghrib bang. Jam 18 lewat 15 kalau nggak salah itu gue nyampe itu. Gue nyampe di Jalur Lahar, tempat semua pendaki pada ngecamp lah situ lah. Nah, di situ Rest area camp gini. Iya, shelter camp di situ di pos 3 di jalur bekasan lahar gitu. Bekas lahar itu ya, gue ngecamp situ lah. Sampailah di situ gue ngecamp bermalam kan. Esok harinya gue berangkat lagi menuju pos 4. Pos 4 sampai ke Pelawangan. Pelawangan itu gue sampai jam setengah 3 sore gue nyampe Pelawangan itu. Dari pagi itu gue berangkat start dari jam pos 3 itu Minggu jam 8 sampai Pelawangan itu jam setengah 3. Jam setengah 3 sore gue sampai situ. Bangun tenda lagi lah segala macam perlengkapan kan, makan siang, summit bang, persiapan summit hari Minggu itu. Senin dini hari gue summit jam setengah 2 summit itu setengah 2, nyampe puncak jam 7 lewat. Terus gue turun lagi ke Pelawangan jam setengah satu baru gue menuju ke danau. Oke, Sakera ya. Sakerana itu danau paling the best menurut gue. Asik gitu kayaknya. Buat mancing ya. Buat mancing. Gue bawa joran bang dari bawah. Jujur ya. Iya, nyewa ceban gue di base camp. Tapi dapat bang, ada videonya. Mancing lah gue di danau tuh gue, buat di danau. Gue perjalanan dari Pelawangan itu ke danau itu lumayan lama bang di situ bang. Batu-batu terjal kan di situ. Lumayan lama tuh. Gue kirain deket kan ibaratnya dari Pelawangan tuh gue liat deket. Gue jalan kan, adalah sekitar 5 jam di situ gue. Dari setengah 1 gue jalan, nyampe setengah 6. Langsung lah gue nyampe danau. Gue nyari tempat camp lah situ. Area camp situ yang enak di mana kan. Gue cari lah di tengah tuh. Pas view-nya sama Gunung Barujari namanya, ada di situ Gunung Barujari. Oh, yang di tengah itu ya? Iya, di tengah itu. Di tengah danau itu ada namanya Gunung Barujari itu. Anak dari Rinjani itu. Nyampe lah di situ gua. Bermalam di situ Bang Sari. Rabu pagi bangun, persiapan makan sarapan lah segala macem. Nah, di situ temen gua sakit, Bang. Temen gua sakit meriang di situ. Sebenarnya gua mau cabut itu dari danau itu maunya pagi, Bang.
karena kan lo tau sendiri kan jalur Torean itu panjang bang. Dan bisa mitosnya dibilang juga lebih masih kental mitosnya. Masih kental ya. Mesti itu alamnya masih asli lah ibaratnya kan. Nah di situ orang pada bilang itu kalau mau ketemu sampai pintu Torean bawah itu sore, lu harus jalan itu pagi jam setengah 8 atau jam 8 pagi, nanti ketemu tuh di bawah udah jam 5 atau setengah 6. Belum ketemu gelap ya. Belum ketemu gelap kalau mau. Nah di situ kan orang pada gegabah lah ibaratnya kan, pada mau ayo biar ketemu malam kata gitu kan, jalannya jam segini banyak lagi gitu. Nah, kalau nggak mau ketemu malam ya mungkin bisa bermalam lagi di situ bang, bisa 2 hari lah di situ ya kan. Nah di situ temen gue sakit, meriang lah segala macam situ. Temen gue si Sotar ini meriang. Gue bilang, bang lu mau sarapan nggak? Enggak. Gue udah masakin nasi segala macem, nggak mau makan dia. Gue kasih lah, gue bikinin teh hangat sama telak angin di situ. Udah mendingan adalah air panas di situ ya kan, buat mandi biar badannya dia enakan ya kan. Mandi air panas. Gue cabut lah di situ sekitar setengah 12 bang. Setengah 12 siang gue cabut dari danau menuju arah balik Torean. Lewat bebatuan Torean lah tuh, sekitar jam setengah 12. Setengah 12 gue jalan bebatuan. Gue di situ sempat masih bersama rombongan lah, bersama rombongan gue di situ, rombongan pendaki lain. Jalan lah gue bareng tuh segala macem ya kan. Udah ketemu sore di sekitar sungai. Pada mencar lah tuh, ada yang jalan duluan, ada yang masih nunggu gue, ada yang jalan duluan. Banyak lah tuh segala macem pada jalan. Gue masih santai sama temen gue ini berdua. Gue Sotar, bang, lu mau sholat dulu apa gimana? Apa jalan lanjut? Gue bilang, sholat dulu aja kali ya. Iya ya udah, sholat lah dia di sungai itu, batu gede lah, sholat situ. Sholat asar lah di situ ya kan. Asar segala macem, ngopi. Udah pada hilang tuh rombongan pendaki. Udah pada jalan duluan, tinggal gua, rombongan suami istri ini ada di bang, sama 2 pasangan ini ada bareng gua. Tapi gua masih ngopi, dia di jalan duluan. Udah jalan jauh lah ibaratnya. Nah gua masih di situ teman-teman gua. Gua bilang, bang, ayo jalan, udah jam 4 nih. Gua bilang, nanti ketemu hutan malam pasti kita. Emang pasti malam sih, gua bilang gitu, pikiran gua gitu ya kan. Pasti malam nih pasti kan. Akhirnya ya udah, bang, ayo cabut. Jam 4 lewat 10 gua jalan. Temulah tuh hutan rimba, gue masuk ya kan. Gue masuk hutan rimba, gue lewat udah maghrib nih bang. Gue lihat di jam 6 lewat kan, masuklah tuh hutan rimba utama. Baru gue masuk situ sekitar jam setengah 7 atau mau jam 7 lah ibaratnya tuh. Gue masuk lah di situ udah mulai enak perasaan gue sama teman gue. Gue bilang, bang, yakin lu bang? Jam 7 nih, gue bilang, lu nggak inget apa kata guide sama porter yang di danau? Gue bilang gitu. Inget sih gue bilang. Udah gak saya lah, lu mau di sini? Gue bilang. Emang ada shelter camp sini? Nggak ada. Gue bilang, nggak ada bang. Ya udah kita jalannya lagi lah. Jalan gue. Jalan gue tuh. Gue jalan lagi kan. Jam 7, 8, 9, jam 9 lah tuh. Nah, gue di sepanjang perjalanan itu menuju ke jam 9 itu kan. Nah, gue di situ sempet banyak gangguan di situ bang. Entah itu suara-suara maupun gerakan-gerakan dari belakang lah ibaratnya kan. Di situ sempat digangguin. Ada kayak semacam suara ketawa bang. Suara ketawa itu gue dengerin tuh pas sekitar jam 8-an lah, jam 8 lewat ya, mau jam 9. Gue denger suara ketawa tuh. Temen gue denger juga, cuman temen gue ngalihin bang di situ. Temen gue ngalihin kalau itu suara binatang. Gue bilang, itu bukan bang, gue tahu nih suara binatang. Gue tahu tuh suara musang pasti suara kayak kuntilanak kan, Mbak Kuntil ibaratnya gitu. Gue tahu tuh suara. Teman suara ketawa itu deket ke gue, jauh, deket lagi, jauh lagi. Hampir 4 kali bang gue denger itu. Temen gue bilang binatang. Gue nggak percaya gue di situ. Gue bilang, lu bener bang binatang? Gue bilang, gue merinding situ tuh. Temen gue sebenarnya takut juga bang, cuman dia ngalihin ke arah binatang, suara binatang gitulah. Akhirnya gue lanjut jalan ya kan situ. Ketemu lah tuh jam 9 malam bang di situ, di tengah-tengah hutan rimba itu. Gue nggak tahu di tengah-tengah hutan Torean ya. Hutan Torean tuh. Jam 9 itu malam. Di situ posisi hutan rimba itu udah ketutup bang ya. Cahaya bulan nggak ada yang masuk di situ bang, udah nggak ada yang masuk cahaya bulan situ. Sementara lampu headlamp gue redup, lampu
teman gue headlampnya juga redup di situ berdua. Gue bilang, bang headlamp redup nih bang, kurang jelas. Gue bilang, kabut bang situ, di hutan tuh kabut, udah sejuk banget lah parah, udah kabut di situ. Gue bilang, gue jalan situ jam 9 lewat, gue ketemu batu gede tuh bang situ, yang konon katanya di situ batu gede itu batu bilik lah bisa dibilang sama orang Lombok. Batu bilik itu batu besar. Di situ kata pemandu yang gue temuin di danau, bang kalau udah ketemu batu gede atau batu bilik itu udah deket bang dari shelter camp, abang bisa ngecamp di situ, muatlah 2 tenda, bilang gitu. Oh ya, oke bang, dia bilang gitu kan. Gue jalan lah tuh sama teman gue. Disitulah gue diputer-puter di dibikin bercabang lah gue di situ jalan di batu gede itu. Yang dibilang 10 menit 15 menit, gue sampai di situ muter-muter 1 jam. Nah, sebelum masuk ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke, kita langsung aja nih lanjut ke ceritanya. Gue sempat berhenti bang di perjalanan tuh. Gue nyari, kan udah lewat batu gede nih. Katanya belok kiri lurus aja. Nyampe lah tuh di situ. Ternyata pas gue lurus batu gede belok kiri, ikutin jalan, banyak tuh tanda-tanda bang. Kayak segala macem sedotan dikit-dikit, kita segala macem. Nah, ada banyak banget tanda tuh di situ. Nah itu yang bikin gue bingung bang. Padahal sebenarnya jalannya lurus doang. Tapi pas gue masuk situ, itu gue jalan ke kanan, lurus. Gue muter ke belakang batu, gue jalan lagi, lurus. Gue belok ke kiri, nembus lagi di belakang batu. Muter lagi gue bang di situ. Muter lagi situ, akhirnya gue diem sama temen gue, bang udah diem dulu bang, ngerokok dulu lah. Gue ngerokok, minum segala macem, gue nyender di pohon tuh, temen gue di batu nyender, gue minum nyender, diem dulu di situ kan, ya harus 10 menit lah. Gue diem, gue bangun, bang jalan lagi bang, gue bilang gitu. Gue di dalam hati gue baca tuh surat yang gue hafal aja bang. Surat Anas, apalah kayak kan, Doa makan. gue hafalin dah tuh, gue baca tuh surat yang gue hafalin dah. Gue baca Bismillah, Al-Fatihah sampai berapa kali bang gue baca di situ. Gue jalan deh tuh akhirnya Bismillah. Ternyata pas gue jalan lurus doang bang, lurus, mentok. Ada batu gede, lurus, batu-batu lonjong. Sebelah kanan tuh shelter camp ada di situ. Nah di depannya baru ada pipa kecil air mancur. Pas gue nyampe situ, gue di deket pohon besar kan, pohon gede, di kanan gue juga pohon gede. Nah di situ ada keranjang porter. Gue carilah teman gue, bang cek bang, keranjang porter itu ada nggak orang nggak, gue bilang gitu. Gue senter lah lu pakai headlamp gue sama teman gue tuh, sama senter HP lah ibaratnya, gue senterin. Nggak ada bang, coba keliling lagi, nggak ada. Belakang juga nggak ada, gue bilang nggak ada nih, kemana nih? Sampai gue bangun tenda kelar, itu kagak ada yang nongol di keranjang porter. Bang ini orang kemana nih? Keranjangnya banyak makanan segala macem bang, panci segala macem, tinggalin. Ya, harus masak dia lah, tinggalin tuh di situ. Kira udahlah, gue bangun tenda kelar, gue nggak sempet tuh, namanya cuci kaki, kagak sempet gue bang. Gue udah parno duluan situ, udah panik gue. Udah jam 10 lewat tiba kan, cuaca dingin nih buat. Suara-suara banyak lah gangguan situ. Nggak tahu suara apa lah ya. Akhirnya gue di situ masuk tenda, udah gue tidur. Teman gue tidur. Teman gue tidur, gue kebangun lah tuh sekitar jam 2:30. Gue bangun, gue mendusin kan, gue bangun. Gue nyalain senter HP gue ngecek lah ke tenda gue sekitar segala macem. Soalnya pas gue tidur itu kayak ada yang dorong-dorong kepala gue di belakang bang. Nggak tahu tuh binatang atau apa, ngedus mungkin ya, gue nggak tahu lah tuh apa. Gue bangun tuh akhirnya tuh jam 2:30, gue bangun mendusin, kayak ada bayangan ke tenda gue kaget, apaan tuh, gue bilang. Gue kaget tapi gue nggak teriak, kaget doang. Gue bilang bayangan set ke pintu tenda gue, baik lagi. Gue tuh di situ gue panik, gue tidur lagi, gue berusaha merem. Gue melek dikit,
Nah itu tenda bayangan ada lagi di depan muka gua, set ke depan gitu. Baik lagi, gua bilang, wah apaan nih, gua bilang. Gua takut gua tuh. Pas gua mau tidur lagi merem, gak lama ada yang goyang tenda gua. Goyang tenda gua gitu, kayak iseng. Gua nggak tahu tuh iseng apa bang, tadi binatang. Oh binatang nggak mungkin sih. Iseng kayak sampai goyangin tenda, bener-bener goyang bang. Goyang gitulah, kayak ketiban apa segala macam itu. Udah akhirnya gua tidur tuh, gua kerukupin. Muka gua pakai sarung sleeping bag tuh, gua kerukupin udah. Gua mau buru-buru pagi di situ bang, gua bilang gitu. Sampai akhirnya di situ ketemulah pagi, alhamdulillah. Gua bilang, bang udah pagi bang, gua bilang ayo bangun. Gua bangunnya sekitar jam 6:30. Gua beres lah tuh, beres sarapan segala macam, ngopi, cabut lah dari tempat gua camp menuju ke pintu torean. Sekitar pula gitu jalan itu jam 7:30 sampai bawah itu jam 11. Pintu torean sekitar jam 11. Terus gua jalan lagi ke base camp sekitar 45 menit lah, setengah jam lebih ke base camp jalan. Cuci segala macam lah bang, cuci segala macam, cuci muka, ganti baju. Nggak sempet ganti baju sih gua, tuh cuci muka aja, gua cuci muka, cuci sendal segala macam tuh. Gua langsung naik pick up tuh. Bareng sama rombongan, gua ketemu rombongan Pondok Bambu bang. Mereka naik berlima di situ. Gua naik lah tuh, pick up dia kurang 2 orang, pas gua naik di situ. Gua naik, jalan lah tuh ke pintu keluar. Gua bilang, cerita-cerita lah gua sama beliau tuh di situ, ya kan? Sama beliau cerita-cerita gua di situ. Gua bilang, bang lu malam, gua tanya sama dia dulu, bang lu kemarin nyampe jam berapa di sini base camp? Gua bilang, alhamdulillah bang, gua nyampe 5:30 sore. Dia nyampe di Torean, di base camp Torean jam 5:30 sore. Gua bilang, terus dia nanya lagi balik sama gua bilang, lu emang jalan jam berapa bang dari danau? Gua bilang, gua jam 11:30. Lah lu nyampe malam dong? Iya gua nyampe malam bang di situ, di hutan rimba gua malam. Gua bilang, wah berani lu, kata dia gitu. Temen ya si ini apa yang gue temuin ini, si anak Pondok Bambu ini bilang, gue berani lu. Gue bilang, ya mau gimana lagi bang, gue berdua doang. Gue bilang gitu, mau nggak mau ya gue harus jalan bang. Gue bilang gitu. Terus bilang, lu ngecamp di mana pas di hutan rimba? Dia bilang gitu. Gue ngecamp di ini bang, Air Mancur, yang ada lapak gede tuh, muat 2 tenda. Gue bilang gitu. Oh lu ngecamp di situ? Lah berani lu situ ya. Dibilang sama gue begitu. Bilang, lah emang ngapa bang? Gue bilang, lah kan di situ banyak bang gangguan. Gue bilang, kata ini yang bawa gue nih, si porter ini, kan ada orang Pondok Bambu, ada porter yang bawa tuh. Ada mereka cerita, si pemandunya ini cerita sama orang Pondok Bambu ini yang bawa dia, bahwa dulu pernah kejadian di situ. Si porternya orang Pondok Bambu ini, sebut saya si Bowo namanya nih. Yang bawa ini dia sempat bawa pendaki yang lain, itu cowok berempat, cewek 1. Nah si ceweknya itu kesurupan di situ bang. Oke, di area yang tempat di area camp itu tempat ya? buang camp tuh dia kesurupan. Dia dengar suara gemelan, dia langsung nari bang, joget-joget segala macam tuh, nari. Nah itu nggak dikeluarin bang di situ, katanya dia. Ya tuh porter cerita sama bawa ini, bilang dia pernah bang katanya bawa pendaki yang satu kesurupan, nggak dikeluarin sama dia, sengaja ditarik aja tuh bang dari situ sampai ke bawah bang. Lu bayangin joget sampai bawah bang. Joget sampai bawah tuh. Akhirnya pas sampai bawah katanya si porter ini, sampai kan base camp itu turunan gini ya, sampai turunan jatuh. Cewek itu jatuh yang kesurupan, udah digotong, diminumin air segala macam lah sama orang-orang Lombok situ. Orang Lombok situ yang punya base camp didoain lah ya, segala macam, sembuh akhirnya. Fit lagi tuh ibaratnya, bangun diceritain nggak tahu apa-apaan bang. Pas dia ngomong, dia nggak tahu kejadian itu, nggak inget apa-apa di situ dia. Gue bilang, gue tidur kok, kata dia gitu. Padahal dia itu kesurupan nari. Dibilang dia tidur situ bang. Dicerita sama gue di situ. Akhirnya, di situ serem bang, gue bilang gitu. Iya, ya beruntung lu emang lu digangguin apa di situ? Katanya si Bawa nanya ke gue, ya kan. Gue bilang, gue di situ cuma digangguin suara-suara aja sih bang, sama bayangan hitam. Gue bilang gitu. Gue sempet datengin bayangan hitam 2 kali tuh pas gue kebangun jam 2:30 pagi. Gue bilang gitu. Oh, digangguin juga situ? Iya.
Ya untungnya lu nggak parah, nggak sampai kesurupan kayak yang diceritain motor gue bilang gitu. Alhamdulillah lu bang, gue masih selamat lu sampai sini, gue bilang nggak ketemu kejadian apa-apa. Gue bilang iya bang, gue bilang gitu. Nah, ya mungkin itu aja sih ceritanya bang, ya kisah horor gue yang gue jalanin dari Sembalun lintas Torean dan gue turun Torean, gue ngalami kejadian itu di hutan rimba itu. Dan masih membekas banget mungkin nih sampai Masih saat ini. membekas. Tapi ada keinginan lagi nggak nih buat naik ke Rinjani lagi? Gue keinginan gue sih kalau ke Rinjani gue cuma mau ke danau aja bang. Oke. Mancing aja bang situ. Danau Cipondo. Bukan. Bukan. Ada Sagaranak ya. Iya, gue mau mancing situ. Oke nih, thank you banget ya Jar, lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Rinjani nih pada tahun 2001. Iya bang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Wah, gokil banget ini. Pecah bang, bang. Lu kalau ngerasain sih bang, bulu kuduk lu merinding bang di situ. Bukan bulu kuduk kali. Bulu kubis enggak? Bulu apa ya dah? Pokoknya sejenis bulu pasti bangun Bulu kuping juga bisa. Nah, ini yang gue pengen tanya ini, lu kan ini naik gunung karena nazar nih. Nazar gua. Pengen memakai toga di puncak Rinjani. Iya, gua pengen Wah, itu. gokil banget. Tapi alhamdulillah kesampaian ya. Sampai alhamdulillah bang. Ada fotonya tuh. Ada mau lihat. Nanti kirimin aja ya. Oke. Dan di situ cuaca alhamdulillah cerah bang. Oh, lagi cerah berarti di Iya. puncak nih. Walaupun gue sempet ditepok tanganin ya sampai atas ya, karena gue pakai baju toga sendiri ya. Iya, karena Iya. plus lah gitu ya. Plus lah ibadah. Sujud syukur lah gue di situ ya kan. Sempet gue ditepok tanganin, cuman gue malu kan namanya. Ya akhirnya gue diminel lah ibadah. Udah bawa toya duluan bang, semua bang, gue kata gitu. Gue belakangannya nggak apa-apa, gue panas-panasan gue gituin. Tapi lagi untungnya cerah tuh ya di puncak. Cerah alhamdulillah. Dan lu naik gunung ini cuma berdua nih sama tadi siapa temen lu namanya? Mas Sotar. Sotar ya. Iya, sebut saya Sotar teman gue ini. Dan Sotar ini mungkin udah sering naik gunung sama lu juga? Wah, dia udah sering naik gunung. Enggak sama lu bareng gitu? Sama gue ya sering. Sama Sering juga nih, ibarat kata tandeman lu nih. teman gue lah. Nah, kan tadi lu sempat bilang di malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga ini nggak terjadi apa-apa, alhamdulillah. Nggak Pasti aneh-aneh lah gitu ya, enjoy aja kan? Enjoy aja. Paling cuma beberapa suara doang nih ketika lu ketemu malam gitu ya. Suara-suara aja sih. Lebih ke suara-suara sih bang, banyak. Nah, tapi berarti ini yang lebih gokilnya ini yang menurut gue yang diteror nih, setelah lu lewat turun nih, lewat Torean itu nih kan, dimana sejarahnya itu melewati hutan Torean di malam hari itu emang nggak anjurin bang. Anjurin atau nggak dibolehin ya? Iya. Kalau bisa jangan sampai gitu sih. Iya. Sepemberani apapun, kalau emang apa namanya, kalau emang nggak dibolehin atau nggak ikutin aja nih ya. sarankan Aturan ikutin apa aja. yang ada istiadat setempat ya mungkin Iya, gitu. lebih baik ikutin aturan. Dan kalau emang nggak pengen turun ketemu malam di hutan Torean ya, stay lagi di Sagara mungkin ya. Iya. Semalam lagi ya. Semalam lagi Segara anak di semalam lagi situ. Kalau emang nggak dianjurin, cuman banyak sih, maksudnya ya emang mungkin segelintir orang yang ngalami kejadian kayak gua, cuman nggak mau diceritain aja mungkin kayak gitu. Tapi gue juga sering nemuin teman gue emang kalau lewat Torean kalau di malam hari itu emang banyak banget godaannya. Iya, cuma mereka kuat mungkin. Kalau gua kan agak gimana gitu, jiper gitu kurang ya. Iya, Dan apalagi kan lu cuma berdua doang nih. Iya, berdua doang. Di Itu hutan jiper Torean dua-duanya cuma kan. berdua nih. Iya. Nah, sama satu kejadian lagi nih yang tadi gua sempet pengen gua bahas lagi nih tentang si teman lo ini yang padahal itu suara kuntilanak lu denger nih bener. Iya, temen gue bilang binatang. Tapi mungkin si teman lu ini juga ngedenger juga mungkin. Temen gue nggak denger, cuman dibilang binatang. Enggak, itu binatang, katanya bilang gitu. Tapi gue bilang, bang ini binatang nggak mungkin kayak gini bang, gue bilang. Oke, tapi yang lu rasain ketika berada di dalam hutan Torean ini berbeda nggak sih sama gunung-gunung lainnya? Beda banget bang, jelas parah. Beda banget bang. Lebih gimana bang ya? Di sana tuh sakral lah gue bilang. Apalagi di situ lagi ada upacara bang. Kebetulan. Oh iya, ada sebelumnya ada yang pas di danau itu emang lagi ada upacara di situ. Lagi ada upacara. Itu upacara berlangsung 3 hari 3 malam katanya. Oke, dan lu pas waktu ngecamp di Sagara juga masih ada itu upacaranya? Ya masih ada. Kebetulan kan tuh upacara pas gua naik sampai gua turun masih ada tuh upacara katanya. Nah kebetulan pas gua ngecamp di situ ada upacara masih upacara lah segala macam lah di situ, upacara adat. Dan di sini bukan upacara bendera ya, ini tuh upacara adat setempat mungkin. Iya, upacara adat setempat. Mungkin kayak sebutnya seserahan itu lah, seserahan persembahan. Ucapan terima kasih sama puji syukur lah buat hutan dan gunung gitu iya. mungkin ya.
terima kasih buat alam mungkin. Iya, terima kasih buat alam gitu ya. Karena kan berdampingan alam dengan manusia kan. Bener banget sih nih. Kita tetap ambil sisi positif aja nih ya. Bukannya kita mau percaya sama hal-hal kayak gitu nih. Cuma ya emang udah keturunan dari adat setempat ya. Kita ikutin aja ya. Iya. Nah, sama satu lagi nih, ketika lu turun di malam hari di Tontoran itu, lu sempet tersasar nih. Terus sempet Bang. Oke, dan itu durasinya sejam lebih Bang. hampir sejam lebih. Sejam Nah, lewat. tadi kan sebelum lu turun dari Danau Sagara itu, ada salah satu porter yang bilangin ke lu ya, dari Batu itu tuh nggak jauh tempat Nggak camp jauh. itu. Dari Batu itu sekitar 10 sampai 15 menit kata gitu. Oke, dan lu ngelakuin itu hampir sejam lebih. Hampir sejam lebih Bang. Diputer-puter ya di situ. Padahal patokannya udah jelas kan? Udah jelas. Ketika lewatin Batu ke kiri tinggal lurus aja. Iya, lurus aja Bang, lurus. Ngikutin jalan apa kata? Ngikutin Lurus jalan yang ada ya gitu. Jalan yang ada. Cuman gua kemana-mana di situ. Cuma lu berbalik ke balik belakang Batu lagi. Balik lagi ke belakang Batu lagi. Gua bilang ini batu gede lagi, batu gede lagi, gua bilang gitu. Dan itu beberapa kali mungkin. Ya 2 kalian lah gua di situ. Gua sempet nyerah lah gua. Gua diem dulu situ Bang. Duduk tiduran lah ibaratnya. Baru gua jalan lagi. Pas gua jalan lagi, lah kok itu jalan lempeng lurus, lurus bentar doang nyampe sebelah kanan gua. Oke, dan Satu depannya camp itu gede. kucuran air ya. Kucuran air, depannya kucuran air. Nah, di samping gua pohon gede. Ada 2 pohon gede di situ. Dan lu buka tenda di situ lagi nih. buka tenda di untuk situ sama teman bermalam-malam. gua, iya. Berdua teman gua. Buka tenda Nah, di di situ. sini nih yang menurut gua mungkin lu diteror di tenda dalam tenda ini ya. Iya. Yang tadi lu sempat bilang lu sempat ngeliat bayangan orang nih di depan tenda lu. Bayangan orang nih. Yang jelas bukan bayangan gua ya. Kalau bayangan gua tahu lah gerak-gerak gua. Iya, iya benar. Nah, itu gua bangun mundur lagi, Bang. Oke. Bayangan. Dan pada saat di dalam itu lu lagi mengenakan headlamp mungkin ya. Enggak menang sih. Gua cuma pakai lampu ini. Lampu Senter. tenda ya? Senter, Lampu tenda apa gimana? Lampu senter. Oh, lampu senter. Lampu senter aja. Otomatis kalau emang misalnya lu nyorot ke depan, nggak mungkin dong itu bayangan. Nggak mungkin bayangan gua, Bang. Gua tahu bayangan gua pasti gerak lah. Gerak gini. Wah, ini kan bayangan. gini Tapi doang. bayangan ini berbentuk orang apa gimana? Manusia kah gitu Ya, apa bentuk hewan ini, gitu? Bang. Gondrong lah ibaratnya. Oke. Gondrong agak gede, nutupin tenda seret. Mundur lagi ke belakang. Dan itu dua kali kejadian 2 kali kayak lah di situ. Gua nggak tahu itu apa ya. Pokoknya gua nggak tahu apa. Gua positif thinking. Wah, ini apaan gua bilang. Dalam hati gua astagfirullahaladzim gua bilang gitu. Gua tidur lagi, Bang. Gua coba tidur di situ ya kan. Gua tidur, gua melekin mata. Wah, ada lagi tuh bayangan. Masuk lagi bayangan. Kaget gua langsung tutupin tuh muka gua pakai sarung sleeping bag. Iya, iya. Gua tutupin sleeping bag. Mau buru-buru pagi gua di situ. Dan akhirnya lu keesokan paginya langsung turun berarti ya? Iya, alhamdulillah. Nggak pakai lama-lama lagi lah, udah langsung lama-lama turun aja udah, nih Bang. gitu. Sarapan segala macam, packing, ngopi segala macam, tidur. Dan turun lagi nih. Turun lagi, Dan lu sampai ke base camp dengan selamat ya, dengan berdua orang temen lu ya. Iya. Nah, di base camp ini kan lu sempat menceritakan semua pengalaman lu sama temen lu mungkin. Sama si Sotar ini gue bilang, Bang, lu ngerasa gak sih pas di ini tenda? Gue bilang, teman gue gak merasa apa-apa. Gue bilang, oke. Karena gue yang merasakan doang. Gue bilang, enggak, gue ngerasa apa-apaan. Emang lu gak bangun pas tenda digoyang-goyangin? Gue bilang gitu. Oke. Gak merasa dia di situ. Mungkin karena udah saking Si capeknya. Sotar itu udah capek mungkin nih kayak mungkin. Tapi sebelumnya ini si Sotar itu ngeliat cerita atau ngeliat apa-apa gitu pas lu bertanya tentang suara yang menurut dia, itu binatang. Dia lebih ke cuek sih, Bang. Oke. Cuek aja, Bang. Dia ngecuekin karena dia nggak mau gua takut. Gua nggak mau dia takut. Gimana sih, Bang? Oh iya. Jadi jaim gitu ya? Iya, jaim, sama-sama nggak mau takut tapi takut, Bang. Nah, gitulah. Sama-sama gak mau takut padahal takut beneran. Takut beneran. Iya, Panik jipir gitu. Iya. Wah, gokil banget sih cerita pendakian lu di Gunung Rinjani, tapi Rinjani itu indah ya. Rinjani indah, Bang, parah. Banyak bule. Paradise pokoknya. Banyak Boleh bule. banyak, Bang. Oh, oke. Gua tuh salte sama orang Lombok itu pinter bahasa Inggris. Oh, keren ya berarti. Canggih emang dia. Oke, thank you banget nih lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Rinjani nih, Sembalun via Sembalun lintas Torean nih, yang dimana kita tahu bahwa saja jalur Torean ini sakral banget ya menurut penduduk setempat mungkin ya. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Iya, Atau mungkin quote gitu kata-kata? pesan-pesan gua sih dikit aja, Bang, ya. Apa tuh? Jangan melanggar pantangan lah. Oke. Ketika orang ada yang ngasih tahu lu, apalagi orang itu orang asli situ, kalau dia bilang A ya A, jangan lu melanggar. Kalau dia bilang, Bang, jangan dilanjut jalanan, ya jangan dilanjut.
Tapi kalau itu tergantung sama diri masing-masing nih. Kalau emang dia berani, dia lanjut, dia resiko tanggung sendiri gitu bang. Ya. Bagi yang nggak mau nanggung resiko ya ikutin lah apa kata-kata orang yang ngasih tahu lu gitu. Dan di sini gue mau menekankan kembali nih, bukannya kita mau percaya akan hal-hal kayak gitu ya. Iya. Cuma kan namanya adat istiadat itu udah terbentuk dari ya mungkin dari zaman dulu sebelum kita ada ya kan. Iya benar. Ya kita ikutin aja, kita ikutin adat istiadat mereka, bukan berarti kita percaya sama mereka gitu kan. Iya. Yang penting tetap ambil sisi positifnya nih, Iya. dan buang jauh buruknya. Gitu. Oke, thank you banget nih ya lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lagi di sini nih. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Fajar nih ya. Iya, siap. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.